Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada siapa? Yang mana? Wakana dan ada siapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu yaqulu. Berkata siapa Sayyidina Ali? Berkata siapa Sayyidina Ali? Syaru khisalir rijali, adapun paling jeleknya keadaan laki-laki. Sifatihim, tegasnya sifatnya laki-laki rijal itu khairu khisalin nisa'i, sebaik-baiknya sifatnya perempuan. Rupanya al-bukhlu, pelit. Al-bakhlu ya. Bisa bakhlu, bisa bukhlu. Al-bukhlu, rupanya al-bukhlu pelit. Lafad al-bukhlu itu bi fathil ba'i, boleh terbaca fatahnya ba, wal khoi dan kho, al-mujamati yang dititik, berarti bakhol gitu ya. Au bidomin atau dengan domah, wasukunin dan sukun, bukh boleh, bakho boleh. Wahwa adapun bukhlu itu man usaili, mencegah kepada orang yang meminta, mima dari perkara fadula yang yafdulu yang lebih apa ma, wazahwu dan bangga diri, ay al-ijabu tegasnya bangga diri bin nafsi dengan diri sendiri, wajubnu dan pengecut, ayat du'ful qalbi, ayat du'ful qalbi tegasnya lemahnya hati. Fa inal mar'ata, maka sungguhnya perempuan itu idza kanat, jika ada siapa mar'ah itu bakhilatan pelit, hafizat, maka menjaga siapa mar'ah malaha kepada hartanya si mar'ah, wa mala zaujiha dan kepada harta suaminya mar'ah, wa idza kanat, dan jika ada siapa mar'ah itu muzawihatun, itu muzawihatun ya bangga diri, ay mutakabiratun, muzhiwatun aja, muzhiwatun bangga diri, ay mutakabiratun, mutakabiratan, muzhiwatan atau mutakabiratan atau bangga diri, sombong. Au mutakabiratan tegasnya sombong, istangkafat maka tercegah siapa mar'ah, imtanaat tegasnya tercegah siapa mar'ah min antukalima dari berbicara siapa almar'atu perempuan, almar'atu perempuan, kula ahadin kepada setiap orang, bikalamin dengan ucapan, bikalamin dengan ucapan layinin yang lembut, muribin yang membuat salah sangka, muribin yang membuat salah sangka, mukiin tegasnya yang menjatuhkan, mukiin tegasnya yang menjatuhkan, fituh mati dalam salah sangka, dalam dugaan jelek. Wa idza kanat, dan jika ada siapa mar'ah itu jabanatan pengecut, penakut, dha'ifatal qalbi tegasnya lemah hatinya, wal afsahu adapun lugat yang paling fasih itu jabanun, lafaz jabanun biduni ta'i dengan tanpa ta, farikot maka takut,
Siapa si mar'ah? Lafad farikot itu bikasri ro'i dengan terbaca kasroh ro'nya ayat khofat. Tegasnya takut. Siapa mar'ah min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Itu bisa naik motor-motor acan. Itu malah bagus kalau perempuan. Falam takhruj, maka tidak keluar siapa mar'ah min baitiha, dari rumahnya. Mar'ah ay mahalla iqamatiha, tegasnya di tempat tinggalnya si mar'ah. Watakot, dan menjauhi siapa mar'ah. Ayat tajannabat, tegasnya menjauhi siapa mar'ah. Mawadi'at tuhami, tegasnya kepada mawadi'at tuhami, kepada tempat-tempatnya dugaan, tempat-tempatnya dugaan jelek. Maksudnya tempat yang menyebabkan dugaan jelek. Ayat adzununi, tegasnya dugaan-dugaan jelek. Khifatan, karena takut. Min zaujiha, kepada suaminya si mar'ah. Waqala, dan berkata siapa Dawudu, Nabi Daud alaihi salam, al mar'atu, adapun perempuan, as-su'u, yang jelek, ala ba'liha, atas suaminya si mar'ah, itu kal himli, seperti beban, asakil, yang berat, ala syaikhi, atas orang tua, al kabir, yang sangat tua. Sedangkan wal mar'atu, adapun perempuan, as-solihatu, yang solehah, itu kataji, bagai mahkota, al murassa'i, yang lapisi, bidzahabi, dengan emas, kulama ra'as, setiap kali melihat, ha, kepada si mar'ah, siapa si zauj, setiap kali melihat siapa si zauj, ha, kepada si mar'ah, qarrat, maka tenang, apa ainuhu, hatinya si zauj, biru'yatiha, dengan sebab melihat si mar'ah. Dah. Nasihat Sayyidina Ali mengatakan ada beberapa sifat yang kalau dimiliki laki-laki jelek, tapi kalau dimiliki perempuan malah bagus. Apa diantaranya? Yang pertama adalah sifat pelit, ya. Laki-laki pelit ya jelek, ya. Yang pertama pelit, ya. Yang kedua sombong, ya. Yang ketiga pengecut, ya. Kenapa kok bagus di perempuan? Karena kalau perempuan itu pelit, ya tentu dia akan menjaga hartanya sendiri dan harta suaminya. Jadi hemat begitu, ya. Hartanya suami itu nggak boros keluar tanpa sebab, wong dia sendiri pelit gitu. Jadi malah bagus kalau pelit dimiliki oleh si istri begitu, ya. Jadi harta suaminya itu jadi nggak gampang keluar, intinya begitu. Kemudian kalau laki-laki jelek, ya, pelit ya jelek. Kemudian yang kedua tadi apa? Sombong. Laki-laki sombong ya jelek, tapi perempuan sombong dalam konteks berumah tangga malah bagus. Kenapa? Karena wanita judes, wanita sombong itu jadi nggak gampang ngobrol sama orang lain begitu. Apalagi sama laki-laki yang lain, ya. Itu malah bagus, ya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengecut. Laki-laki ya jelek, perempuan malah bagus. Jadi apa? Jadi dia nggak mau keluar rumah karena penakut, ya. Naik motor tuh bisa, ya. Naik mobil tuh bisa, atau ngangkot atau ya, sieun begitu, ya. Pokoknya dusun, weh. Desok begitu, ya. Bagus, ya, malah bagus, ya. Di kampung, ya, dibawa ke mall karena eskalator malah deg-degan, ya. Gemetaran karena lip cerik gitu, ya. Juga dina Doraemon begitu, ya. Malah bagus, bagus. Kalau laki-laki itu jelek, pengecut ya jelek begitu, ya. Sehingga kalau perempuannya pengecut, maksudnya penakut, nanti keluar rumah itu ya jadi gak berani, ya bagus, malah bagus. Kalau laki-laki jelek, begitu, ya. Ini dalam konteks rumah tangga, ya, bukan dalam konteks umum, ya. Ya kalau dalam konteks umum ya lebih baik perempuan yang berani, begitu, ya. Wayam bagi dan. Nah, kemudian kata Nabi Daud,
wanita yang jelek itu bagai beban ya bagi suaminya, seperti beban berat yang dipikul oleh orang yang sangat tua. Sedangkan wanita soleh itu bagai mahkota yang bisa dibanggakan, begitu ya. Setiap kali ia melihatnya, dia merasa bangga, dia merasa senang, begitu. Itu kalau wanita soleh. Kata hadis Kanjeng Nabi mengatakan ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Apalagi solehot. Solehah iya, solehot iya. Bagi suaminya ya. Jadi solehotnya buat suaminya ya. Keluar pakai gamis ya, di dalam pakai bikini. Wa idza kanat. Jangan terlalu dipikirkan dulu ya. Kalian belum kelas 6 belum ya. Belum aktif, masih liburan ya. Jangan banyak dulu mikirin nikah. Wa idza kanat, dan jika udah wayam bagi dan seharusnya yutlabu dituntut laha kepada si zaujah apa anta'rifa agar mengetahui siapa si zaujah annaha kepada sungguhnya zaujah itu kal mamlukati seperti budak perempuan al amati tegasnya budak perempuan li zauji untuk suami wakal asiri dan seperti tawanan al ajizi yang lemah fi yadir rajuli di kekuasaannya laki-laki fala tatasarraf maka jangan menafkahkan, mengalokasikan, enak. Siapa si zaujah ayatung fiku tegasnya membelanjakan, menginfakkan siapa si zaujah fi syai'in dalam sesuatu min malihi dari hartanya si zauj illa biiznihi kecuali dengan izinnya si zauj. Az-zauji tegasnya suami. Harus paham, perempuan harus paham bahwa dia itu seperti tawanan yang lemah di tangannya suami. Artinya jangan sampai membelanjakan, mengeluarkan, mentransaksikan harta suaminya kecuali dengan izinnya suami. Balqala, bahkan mengatakan siapa jama'atun segolongan minal ulama'i dari para ulama, annaha bahwasanya sungguhnya si zaujah itulah tatasarrafu tidak boleh mentasarufkan siapa si zaujah aidan hanya juga fi maliha dalam hartanya sendiri si zaujah illa biidnihi kecuali dengan izinnya zauj li'annaha karena sungguhnya si zaujah itu kal mahjurati seperti hukumnya orang yang dibatasi transaksinya itu kal mahjurati seperti orang yang dibatasi transaksinya lahu untuk si zauj. Bahkan banyak ulama yang berpendapat lebih bahwa bukan hanya harta suaminya, juga hartanya sendiri pun lebih baik izin dulu ke suaminya. Begitu gak? Ya. Jadi gini, pendapat yang pertama, wajib istri tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Itu harta suaminya. Ya. Kalau harta sendiri, misalkan dia udah punya uang sendiri, termasuk mahar. Mahar itu milik istri, mutlak. Jadi suami, kita nanti jadi suami, kalau mau pakai mahar istri harus izin. Ya, dan itu jadi hutang. Ya, misalkan kamu nikah, maharnya berapa gram. Kemudian setelah nikah nggak punya modal. Ya, menjadikan mahar sebagai modal usaha, jualan gorengan, misalkan dari modalnya dari maharnya itu, yaitu jadi hutang, berarti istri kamu bosnya. Ya, kalau gagal ya harus ganti begitu, kecuali istrinya ridho. Ya, tapi kalau istrinya nggak ridho, ya itu jadi hutang minjem begitu. Ya, karena mahar itu mutlak jadi milik istri. Kamu mahar nikah misalkan mobil Pajero, ya itu jadi milik istri. Ya, mau maharnya uang tunai 1M begitu, itu milik istri, nggak boleh dibawa lagi. Ya, apa yang dijadikan mahar itu menjadi milik istri dengan mutlak, begitu ya. Jadi jangan diambil lagi begitu. Nah, kembali lagi pendapat pertama tadi
gak boleh mentasarufkan, mentransaksikan uang suami kecuali dengan izin suami. Ya, tapi kalau uangnya sendiri boleh, tanpa izin boleh. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, ya, golongan ulama mengatakan bukan hanya harta suami, tapi harta diri sendirinya pun milik istri ini harus izin ke suami. Jadi punya uang, punya gaji sendiri pun, ya, itu nggak bisa seenaknya kalau menurut pendapat yang kedua. Paham ya? Paham nggak? Kalau pendapat pertama, gaji istri, ya, istrinya punya gaji, ya nggak usah izin, gaji sendiri kok begitu. Tapi pendapat kedua itu lebih bagus, ya, istrinya meskipun punya gaji sendiri, kerja sendiri, itu tetap kalau mau apa-apa harus izin ke suami. Itu dua pendapat itu. Baqala jama'atun mina ulama annaha sungguhnya kal mahjurati innal mar'ata innal mar'ata, tegasnya sungguhnya perempuan, li zaujiha, berdiri, yang nengok berdiri kamu, bukan belakangnya, berdiri udah gak itu awalnya pura-pura agak ngerasa senang sia kepergok basah-basah sian utara ningali awewe ya. Udah gitu udah tuh. Nah, itulah Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang khianat, ya. Orang enggak lihat tapi Allah lihat, begitu loh. Kha'inatal a'yun. Wa huwa man usaili min kulli syai'in li zauji. Kal mahjurati innal mar'ata, sungguhnya perempuan li zaujiha untuk suaminya mar'ah itu kal mamnu'i seperti orang yang dicegah min tasarrufil mali dari membelanjakan harta li ajlil gurama'i untuk yang punya hutang atau untuk yang meminta hutang, ya, yang mengharapkan hutang. Li ajlil gurama'i karena untuk yang meminta hutang. Maknanya ada dua nanti. Jadi misalkan si istri ada yang minjem duit ke si istri, ya. Ya, istri nggak bisa seenaknya langsung memberi pinjaman kepada orang yang meminjam ke dirinya, harus izin dulu ke suaminya. Paham ya? Misalkan ada yang minjem uang ke istri kita, mau minjem duit dong, ya, tanpa tahu suaminya, ya nggak boleh langsung dikasih pinjaman, nggak boleh, harus izin dulu ke suaminya, begitu. Paham ya? Atau makna kedua, si istri nggak boleh mentransaksikan uang suami karena dianggap orang yang punya utang. Hukum secara fikih dia dianggap orang yang punya hutang, dan secara hukum fikih orang yang punya hutang itu ya sama nggak boleh bertransaksi, harus fokus dulu membayar hutang. Jadi kalau yang punya hutang kok malah bisa liburan, ya, hutang tadi bayar, liburan nggak boleh, itu menurut hukum fikih itu nggak boleh, haram, harus izin dulu kepada yang menghutangi. Misalkan si A punya hutang ke si B, ya, 100 juta. Ini nggak boleh ngapa-ngapain, secara hukum fikih nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, nggak, apalagi liburan, ya. Kalaupun mau liburan harus izin dulu. Si B yang punya hutang 100 juta, ya, mau liburan, ini nggak bisa, haram. Paham ya? Secara hukum fikih. Kalaupun mau, ya harus izin dulu ke si A yang memiliki piutangnya, begitu. A, saya teh belum bisa bayar utang gitu, tapi ini teh ada uang sedikit, tapi keluarga minta liburan. Boleh nggak liburan dulu, hutangnya nanti, begitu. Boleh liburan, ya. Tapi nggak boleh bayar dulu hutang, ya, wayahna cicing di imah, begitu. Sini ada berapa? Ada 10 juta, sini nggak apa-apa cicil daripada temenang naon orang, begitu kan.
Tapi prakteknya sulit ya. Kebanyakan orang itu memohon-mohon ketika minta hutang, tapi kabur malah tambah galak ketika ditagih. Jadi malah kebalik ya. Yang ngasih hutang malah jadi yang minta hutang begitu ya. Ngejar-ngejar gitu ya, susah ya. Zaman sekarang agak setengah lalti, rusak ya. Barodo gitu kan begitu. Karena merajalela kebodohan ya begitu. Jadi kebalik sekarang ya. Mana ada zaman sekarang yang seperti itu terus izin dulu gitu. Ada gak? Anu aya ge ngablokir WA begitu ya, menghilang begitu ya. Mau tadaek mah gak ada itikat baik begitu. Ya. Jadi fikih itu profesional ya, kalaupun harus mau liburan dulu ya izin dulu ke yang punya hutangnya begitu. Dia hutang ke siapa yang belum bisa ia bayar ya harus izin dulu. Ini ada uang sedikit tapi keluarga pengen liburan dulu, boleh nggak? Nggak boleh wayahna. Ada gak orang yang masih kayak gitu, yang minta izin dulu mau liburan ya kepada orang yang menghutanginya begitu? Udah nggak ada ya. Susah, udah nggak ada, udah jarang sekali. Bukan jarang, nggak ada. Ya, kebanyakan ya liburan begitu ya. Pas dilihat di statusnya, wah gini bisa liburan, hutang tidak dibayar, begitu ya. Sedikit orang yang jujur itu sedikit. Dah, mana barusan? Jadi makna yang kedua, si istri dianggap orang yang punya hutang yang transaksinya dicegah ya, sehingga dia nggak boleh mentransaksikan harta suaminya karena dianggap statusnya seperti guroma yang punya hutang. Itu makna yang kedua. Makna yang pertama tadi, makna yang pertama ketika ada yang minta minjem duit ke si istri jangan langsung ngasih pinjaman tapi harus izin dulu ke suami. Ya tetap intinya jangan mentransaksikan harta suami kecuali dengan izin suami. Intinya begitu. Cuman dalam redaksi kitab ini karena guroma itu punya dua arti yang sama, ya bisa punya hutang atau bisa yang menghutangi. Ya itu guroma itu jadi apa istilahnya? Lafadznya mustarok ya, punya dua arti. Seperti begini. Dalam Al-Qur'an itu salah satakuru ya, dalam Al-Qur'an dikatakan salah satakuru, 3 kali kuru. Nah, secara bahasa lafadz qur'u, masdarnya, mufradnya qur'u itu punya dua arti yang berlawanan ya. Head juga ya, artinya bisa head, artinya bisa suci. Jadi secara lafadz bahasa Arab, qur'u itu punya arti yang berlawanan. Yang satu artinya head, yang satu artinya suci, sehingga para ulama madhab itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali sucian, ada juga yang berpendapat 3 kali head begitu. Nah ini juga sama, lafadz gormun ya, guroma itu punya dua arti. Ada yang punya hutang, ada juga yang menghutangi. Makanya artinya juga dua. Arti yang pertama tadi, si istri gak boleh minjemin ke orang ya. Jadi ada yang minjem duit, si istri jangan langsung ngasih pinjaman tapi harus izin dulu suami begitu. Mana yang kedua, si istri gak boleh mentasarufkan harta suami karena dianggap sebagai orang yang punya paham ya? Intinya sama, gak boleh mentransaksikan harta suami kecuali dengan izinnya. Intinya sama, cuman beda sudut pandang aja. Berangkat dari lafadznya. Nanti di mantek ada ya, di balagoh ada lafadz namanya lafadz mustarok ya, ada juga lafadz antonim itu loh, kalau bahasa Indonesia itu antonim ya, ada juga murodif yang sinonim gitu. Antonim itu ya mubayyin ya, berbeda. Dah, nanti di balagoh ada, di mantek juga ada. Di ajil guramai wajibu dan wajib alal mar'ati atas perempuan apa dawamul haya'i, selalu malu min zaujiha kepada suaminya si mar'ah. Wah susah ini ya. Susah ya, prakteknya susah. Si istri harus tetap malu kepada suaminya, wah susah. Yang terjadi sekarang kalau udah suami istri nyapa gede-gede hitut. Udah susah ya. Punten, dut. Sami neng punten, dut. Wakilatu memaroti dan sedikit berdebat lahu kepada zauj. Ya, jangan banyak ngedebat.
wa ghaddu tarafiha dan memejamkan, bukan ya, menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya zaujah bisukuni ra'i lafad torof itu bisukuni ra'i dengan terbaca sukun ro-nya torfiha ay khafdu ainiha tegasnya menundukkan pandangannya atau matanya si zaujah. Terus kuddamahu di hadapannya zaujah. Wah, udah susah ya. Di hadapan suami itu si istri harus sidakep gitu. Sungkem begitu ya, malu kayak ke guru itu loh, kayak ke pak kiai begitu loh. Susah, udah jarang lah perempuan yang seperti itu, istri seperti itu jarang. Nu aya nyarekan. Wato atu dan patuh li zaujiha ay li zaujiha tegasnya kepada suaminya zaujah. Li amrihi tegasnya kepada perintahnya zauj. Wasukutu dan diam inda kalamihi ketika berbicaranya zauj. Kalau suaminya lagi ngomong si istri diam. Jangan menyelaknya, jangan motong pembicaraan. Malah patarik-tarik. Ngagoak tungtungna. Wa qiyamu dan berdiri inda kudumihi ketika datangnya si zauj. Kalau suaminya pulang ya berdiri sambut, ya susah ya, udah jarang. Maji'ihi tegasnya datangnya suami minasafari dari perjalanan. Kalau udah mau dekat nih, bentar lagi datang, wah dia udah persiapan. Ya pakai minyak wangi, ya udah mandi. Pas buka pintu itu disambut dengan tank top begitu ya, bikini. Udah jarang. Tapi kalau ada seperti itu, capeknya kerja itu langsung hilang ya. Buka pintu langsung joget TikToknya. Langsung hilang. Capeknya kerja langsung hilang. Tapi jarang dapat istri kayak gitu ya, beruntung gitu. Wa khurujuhu dan karena memang sesuai ya. Hadis Kanjeng Nabi juga mengatakan almar'atu sholihah kal gurobil abyad ya. Au kama qala. Jadi istri yang soleha itu seperti gagak yang tubuhnya warna putih. Oh jarang ya. Kebanyakan gagak itu warnanya hitam full. Tapi ada juga gagak yang tubuhnya warna putih. Cek di Google ya, banyak. Kalau di Google ya banyak karena udah diupload. Ya, tapi kenyataannya itu jarang, ya jarang sekali. Nah, jarangnya itu sama dengan jarangnya istri yang soleha. Jadi ya untung-untungan, nikah itu untung-untungan, betul ya. Kalau dapat yang seperti itunya beruntung begitu. Kadang-kadang yang laki-lakinya soleh pun ya nggak seberuntung yang nggak soleh begitu ya. Untung-untungan. Meskipun kelihatannya kita udah melewati seleksi yang ketat ya. Betul ya, mau nikah itu dijadikan istri itu kan diseleksi dengan ketat kan. Tapi pada kenyataannya setelah nikah itu sifatnya kayak gimana kita nggak ada yang tahu. Paham ya? Jadi kita menyeleksi dengan ketat calon istri kita itu, ya itu juga berbeda sekali ketika setelah nikah. Udah satu rumah itu berbeda. Jadi untung-untungan begitu. Nggak menjamin santri misalkan, nggak ngejamin istrinya santri terus di rumahnya sesolehah yang diharapkan seperti kita begitu ya. Itu nggak mesti begitu. Jadi untung-untungan ya. Setelah nikah itu ya untung-untungan. Ayam majihi minasafar akhurujuhu wa khurujihi dan ketika keluarnya si zauj, ketika keluar berangkat kerja, berangkat tugas ya, berdiri disambut diantar begitu. Ayam minal mangzili tegasnya dari rumah, wa idharul hubbi dan menjelaskan rasa cinta lahu kepada zauj indal kurbi ketika dekat. Ya, ketika dekat menjelaskan rasa cinta. Wa idharu sururi dan menjelaskan rasa bahagia indar ru'yati ketika melihat lahu kepada si zauj. Jadi biar terlihat cintanya, terlihat bahagianya kalau lagi lihat suaminya. Itu harus dilakukan oleh si istri. Jangan mesem, jangan lihat suaminya malah gitu ya, jangan. Tapi perlihatkan bahwa istri itu mencintai suaminya. Jadi lihat suaminya itu senyum-senyum, ngicepan begitu ya. Meskipun itu
lebay kalau udah nikah, tapi itu hal kecil tapi sangat berdampak besar dalam rumah tangga. Jangan sampai nungi cepan malah awewe batur begitu. Kebanyakan ya ketikung sama pelakor itu ya seperti itu ya, disia-siakan. Wa ardu nafsiha, dan menawarkan dirinya zaujah. Nah, ini udah jarang sekali ya. Kebanyakan yang enggak, malu ya. Ay idharuha, tegasnya menjelaskan nafsiha lahu kepada zauj. Ay azauji, tegasnya kepada zauj, inda iradati naumi, ketika hendak tidur. Ini jarang sekali ya, susah ya. Jadi istri kalau bisa menawarkan dirinya kepada suaminya. Bade. Sambil dibuka teh geningan, bade. Namun wade calana deui ya. Nah, itu bagus ya. Itu beruntung kalau dapat istri yang seperti itu. Tina asana moal ge jadi bade gitu. Keur capek ge jadi bade nya, alhamdulillah. Nah, bari ngadangkak teh bade. Ini nonggeng gitu ya. Bade. Itu jarang sekali ya. Tapi ini di kitab diajarkan. Jadi memang seharusnya seperti meskipun prakteknya jarang sekali. Beruntung bagi kalian yang mendapatkan istri seperti itu. Bade. Luar biasa. Geus sare ge dihudangkeun. Bade. Ya Allah. Wa ta'aturu, dan ya prakteknya tidak seindah kitab ya. Kenyataan tidak seindah kitab ya. Jadi untung-untungan ya. Karena kebanyakan memang perempuan itu malu ya. Kebanyakan perempuan itu malu. Jadi cirinya perempuan lagi pengen ya ketika digoda ada reaksi begitu aja begitu. Ya, mau minta tapi era teh geningan. Langsung perosot. Wa ta'aturu, dan make minyak wangi. Ayat yibroi, tegasnya minyak wangi lahuk untuk si zauj ya. Balik gawe barau hasem ukelek ya. Buki jengkol deh sarua KWC bau jengkol. Itu istri yang soleha ya, dibersihin dulu pakai minyak wangi, sikat gigi dulu. Tapi kenyataan tidak seindah. Wa ta'hudiha, dan menjaga si zaujah alfama kepada mulut. Ya, mulutnya dijaga, dicek dulu gitu ya, amban sorangan. Mun pingsan ya komo salah-salakina begitu. Ayat tajdidu islahihi, tegasnya memperbaiki fam. Jadi selalu dicek begitu ya, berkala tajdid itu. Berkala memperbaiki fam ya, dicek mulutnya berkala. Bil miski, dengan minyak misik, watibi, dan ya sama wangi-wangian. Wanadzafati saubi, dan bersihnya baju ya, bajunya yang bersih. Wadawa muzinati, dan langgengnya berhias ya, bihadratihi, di hadapan zauj ya, di hadapan suami. Nah, ini kan udah jarang ya. Justru dandan itu hanya untuk suami. Di rumah harusnya dandan cantik pakai make up, keluar gak usah pakai make up, harusnya begitu. Ya, kalau sesuai dengan kitab seperti itu. Tapi kenyataan tidak seindah. Malah yang menikmati kecantikan istri kita itu ya tukang ojol, ya, supir angkot gitu ya, supir bus begitu ya. Nah, di imah malah dihapus make upnya, pakai daster, sebolong deh. Ya, hitut gitu kan. Jadi kebagian sesana supir angkot begitu ya.
Malah yang menikmati kecantikan suami istrinya ya malah fasilitas umum begitu. Nah ini udah kebalik, zaman sekarang udah kebalik. Jadi mempraktekkan ukudulujen itu wah luar biasa, berat sekali. Kalau diamalkan kan indah ya, bener gak? Istri keluar gak pakai apa-apa begitu ya, lain itu pakai baju ya, maksudnya nggak pakai make up gitu, biasa aja, pakai baju nunggu gombrang begitu ya. Tapi kalau di rumah ya, buat suaminya pakai rok mini, pakai kutang hungkul, ke minyak wangi, udah pakai make up yang cantik begitu ya. Nah, itu susah ya, enggak seperti itu. Kebanyakan istri bilang itu ya, istri-istri sekarang, maksudnya wanita-wanita sekarang itu kebanyakan wah riweuh tuh yang di rumah kudu kegituan begitu ya. Padahal itulah ibadah ya. Ibadah itu ada di dalam riweuh, selalu riweuh, ibadah itu selalu riweuh. Yang sulit-sulit itu pasti berpahala besar. Yang mudah-mudah, yang seneng-seneng itu biasanya ada dosanya. Mabok seneng ya, seneng begitu ya. Judi seneng gitu ya. Ya memang seperti itu. Kanjeng Nabi menjelaskan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bil mahabi. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai. Zina rarasepeun, mabok rarasepeun, dangdutan rarasepeun ya. Ya jajan PSK begitu ya rarasepeun, konser rarasepeun. Ya, tapi ngaji saeutik begitu ya. Nu aya ge tunduk. Kemudian apalagi salat saeutik, zakat saeutik begitu ya. Memang surga itu memang berat-berat. Nah, ini juga sama. Ya, dandan di rumah begitu ya, keluar gak pakai make up. Itu berat itu ya, karena ibadah itu memang berat. Bihadratihi watarkiha, nah ini, dan watarkuha dan meninggalkan zina, dandan, azinati tegasnya dandan, inda ghaibatihi ketika tidak adanya zauj, yang nggak ada suami nggak usah dandan, ada suami baru dandan gitu loh. Prakteknya susah, kenyataan tidak seindah film. Tulis ya, quote di situ tuh banyak, ruang kosong di pinggir-pinggir halaman itu ya, itu banyak tuh, tulis. Kenyataan tidak seindah. Jadi bisa ekspektasinya tinggi ya. Nantinya kitanya yang marah-marah ke istri jangan ya. Bisa nanti ekspektasinya tinggi, pas dapat istri yang tidak seperti di kitab ya. Udah diwanti-wanti waktu ngaji dulu ya, waktu ini begitu, bahwa baca lagi kenyataan tidak seindah. Ya. Karena inti dari pernikahan itu bukan yang seperti ini ya, saling memaafkan, saling memaklumi, itu intinya komunikasi, saling melengkapi, saling memaklumi, memaafkan itu ya. Ya buktinya apa, kemarin kan sudah dipelajari, Siti Asiyah suaminya siapa? Fir'aun, ya sekejam apa, sebejat apa ya, tidak dikit-dikit minta cerai. Begitupun yang istrinya galak kemarin itu ya, dia tidak serta merta yang minta cerai. Justru malah kalau sabar bisa jadi wali begitu. Jadi jangan dikit-dikit cerai, karena kata Kanjeng Nabi juga abgodul halal at-tolaku. Paling dibencinya perkara yang halal adalah cerai begitu. Halal tapi sangat dibenci oleh Allah, apalagi tanpa alasan. Dikit lagi. Qala berkata siapa al-Asmu'i, ra'aitu melihat siapa aku fil badiyati di kampung, imra'atan kepada seorang perempuan, alaiha itu atas si imro'ah komisun adapun gamis ahmaru yang merah. Jadi dia pakai gamis merah. Wahia adapun si mar'ah itu muhtadibatun yang memakai pacar. Wayaduha dan itu di tangannya si imro'ah subhatun adapun tasbih. Jadi bawa tasbih dan tangannya juga dipacar. Fakultu maka berkata siapa aku, ma abada hadza min hadza, ma adapun ma abada betapa jauhnya
hadza kepada ini, fil badiyah min hadza dari ini, komisun ahmar. Faqalat maka berkata siapa si Zaujah, gini loh maksudnya, betapa jauhnya ini dari ini itu, loh kok aneh, di hutan ada perempuan yang cantik begitu, yang pakai gamis merah gitu. Oh kok aneh, itu maksudnya ma'ab ada hadza min hadza. Faqalat maka berkata siapa si mar'ah min bahri tawili dari nazam bahar tawil, walillahi dan itu bagi Allah minni dariku, janibun adapun suatu arah, la udayi'u yang tidak akan menyia-nyiakan siapa aku hu kepada janib, walil lahwi dan itu bagi bersenang-senang mini dariku, wal batolati dan nganggur, janibun adapun arah yang lain, falim tu maka mengetahui siapa aku, annaha kepada sungguhnya si mar'ah itu imro'atun perempuan solihatun yang solehah, laha yang itu bagi si mar'ah zaujun adapun suami, tatazayanu yang berdandan siapa si zaujah lahu untuk si zauj. Jadi gini loh, tadi siapa? Imam Asmu'i berkata, aku pernah ke hutan gitu ya. Di hutan aku bertemu dengan perempuan yang cantik ya, pakai gamis merah, ya, pakai make up begitu ya. Kemudian berkata ma'ab ada hadza min hadza. Loh kok aneh? Ya, kok aneh? Neng kenapa pakai di hutan kayak gini kok dandannya menor banget begitu loh ya. Itu maksudnya ma'ab ada hadza min hadza. Tapi karena si istrinya ini soleha, menjawabnya pun dengan kata-kata yang tidak to the point begitu. Ya, menjawabnya dengan kata-kata kinayah, dengan nazom yang bunyinya bagi Allah itu punya hak dalam diriku dan bagi bersenang-senangku juga ada hak. Dari kata-kata itu Imam Asmu'i mengetahui bahwa dia wanita soleha yang punya suami dan dia berdandan seperti itu untuk suami. Karena kalau bukan untuk suaminya ngapain begitu dandan secantik itu di tengah hutan begitu. Paham ya? Setelah dari jawaban si istrinya tadi, Imam Asmu'i mengetahui bahwa istri tersebut adalah wanita solehah yang berdandan untuk suaminya. Begitu ya. Wa tarkul khiyanati wallahu alam. Di absen dulu. Alfa